Pemirsa masih di IDX Session Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosep Kabitua untuk perdagangan di pekan depan. Yang pertama dari retail ada Raos pemirsa, direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 550, resisten hingga 620. Dan selanjutnya ada Same juga direkomendasikan buy, supportnya di 310, resisten hingga 390. Kemudian dari teknologi ada Buka, lebih ke arah buy on weakness dengan supportnya di 210, resisten hingga 270. Dan terakhir ada Bumi dari pertambangan batubara, juga buy on weakness, supportnya di 125 dan resistennya di 170. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk RALS terlebih dahulu, pertimbangan sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Yosep. Kalau untuk RALS ini sebenarnya saham yang bergerak secara siklikal, dan kalau misalnya kita ngelihat secara historis, harga saham RALS saat ini itu ada di hilir dari setiap siklusnya. Jadi ini di support yang di hilir di setiap siklusnya. Jadi menurut saya ini salah satu consideration yang menarik. Dan kalau misalnya kita ngelihat secara historis, ketika harga RALS di level seperti ini, kita mungkin bisa dapat yield dividen yang cukup tinggi karena RALS ini konsisten membagikan dividen. Dan kalau misalnya kita tarik mundur dari 14 kali bagi dividen, ini yieldnya itu rata-ratanya di 5%-an. Jadi menurut saya ini salah satu pertimbangan yang menarik. Harganya udah di bawah dan pertimbangan untuk mendapatkan yield yang tinggi ini bisa kita dapatkan ketika dibeli di level sekarang ini. Baik, resistennya 625 atau ada rekomendasi resisten selanjutnya, Pak? Kalau RALS sendiri ya kita misalnya ngelihat secara bertahap lah, 625 ini kan resisten terdekat. Kalau misalnya kita ngelihat dari siklusnya ya level 700 itu bisa jadi target price berikutnya setelah 625 tercapai. Baik, selanjutnya kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Same, Sarana Mediatama Metropolitan Tbk, penutupan hari ini di 1,19%. Analisisnya Pak Yosep. Kalau Same ini pengendalinya lagi borong. Same ini kan salah satu saham yang dimiliki sama grup MTEK. Ini pengendalinya borong cukup banyak, dan kalau kita ngelihat komposisi investornya, ini kepemilikan investor retail perlahan-lahan mulai menyusut di saham ini. Seperti kita tahu, harga saham yang menarik atau saham yang menarik itu, saham ini kan digerakin sama big player, sama big money-nya. Kayak gitu. Jadi yang kita harapkan untuk tidak berpartisipasi itu justru ya investor retail, karena semakin banyak semakin berat saham ini untuk bergerak. Jadi pengendalinya terus borong dan kepemilikan investor retailnya terus menyusut. Jadi itu pertimbangannya untuk Same. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga datang dari teknologi. Kali ini Buka juga direkomendasikan. Penutupan hari ini di 232 menguat di 0,87%. Analisis Anda untuk Buka? Kalau untuk Buka sendiri ini kan saham yang cukup menarik. Ini pergerakan investor asing ini mulai banyak di saham ini. Ini mulai mendominasi, investor asingnya mulai mendominasi. Kita ngelihat juga kalau dari kepemilikannya, nama BlackRock itu juga udah mulai masuk. Dan kalau kita ngelihat dari financial health-nya, kita ngelihat dari sustainability dari Buka sendiri. Buka ini kan punya cash yang jumbo. Ini IPO terbesar sepanjang sejarahnya bursa nih. Dia punya cash yang jumbo, dan karena ngelihat dari kompetisi di sektor e-commerce-nya ini rendah, kita ngelihat beban keuangannya dari Buka sendiri juga rendah. Ini cuma 6% dari total cash yang mereka masih punya. Jadi kalaupun misalnya Buka nggak jadi untuk berkompetisi di e-commerce, misalnya mulai tarik diri dari berkompetisi di e-commerce, dia punya cash yang cukup untuk mengalihkan bisnisnya untuk investasi di saham-saham yang lain yang bisa masuk di ekosistemnya. Oke, untuk support saya ulangi kembali, untuk Buka ada di 210 dan resisten hingga 270. Sementara penutupan di sesi kedua hari ini untuk Buka ini berada di level 232. Terakhir untuk saham pilihan Anda dari pertambangan batubara ada Bumi. Bumi ini juga sudah menguat cukup signifikan, Pak Yosep, dari sisi fundamental. Penguatan signifikannya terjadi setelah konfirmasi masuk ke dalam indeks FTSE Russell Small Cap beberapa waktu lalu ini. Bagaimana analisis Anda untuk Bumi? Ya, untuk Bumi sendiri ini kan udah masuk FTSE juga. Ini satu indeks yang banyak dipakai sama investor yang berinvestasi di Southeast Asia lah. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini kesempatan untuk Bumi bisa dimainkan di pasar yang lebih besar untuk bisa diperdagangkan sama
investor yang punya uang lebih banyak. Jadi menurut saya ini potensi yang baik untuk Bumi, terutama ini kan pendatang baru. Ya. Jadi kalau misalnya saham-saham yang investor tersebut belum punya, dia punya kebutuhan untuk mengisi dalam jumlah yang lebih besar kan. Kayak gitu lain cerita kalau saham yang udah lama ada di indeks tersebut. Baik, ada RAL, Same, Buka, dan juga Bumi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan sudah cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Yosep. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Yang pertama ada Bapak Anggiat di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham BRPT. Pak Yosep, Barito Pacific Tbk, support dan resistennya. Saham BRPT ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa perdagangan terakhir. Oke, untuk BRPT sendiri ini sebenarnya udah cukup banyak dibahas di channel kami. Ini ikut naik seiring dengan aksi borong dari pemiliknya, dari Pak Prajogo Pangestu. Jadi ini mungkin support yang bisa diperhatikan di level 900 ini mungkin jadi satu level support yang perlu diperhatikan, dan target harganya menurut saya ini masih terbatas sih. Ini kita ngelihat resistennya itu ada di 1055 itu level tertingginya, dan itu menurut saya bisa menjadi acuan kita lah ketika harganya udah nyentuh ke situ dan terjadi koreksi, itu mungkin bisa jadi target price kita berikutnya. Untuk selanjutnya BRPT. ada Lestari dari Jakarta, Pak Yosep menanyakan saham DRMA, Pak, Dharma Polymetal Tbk. Hari ini cenderung tertekan, seminggu terakhir juga cenderung mengalami pelemahan. Kebetulan ini Ibu Lestari punya level nyangkut di 1620. Average down atau cut loss untuk DRMA? Kalau untuk DRMA sendiri menurut saya di 1600 ya. Ini nggak perlu average down dulu. Mungkin satu level yang bisa dipertimbangkan untuk average down di 1400 itu mungkin level yang oke lah untuk average down. Karena ini menurut saya masih menjadi saham yang cukup menarik. Aksi akumulasi ini masih terlihat cukup besar di saham ini. Jadi menurut saya bisa di hold dulu aja. Baik, selanjutnya ada Valeska dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Gia, Pak. Untuk perkembangan pekan depan, apakah masih bisa cicil beli atau rawan profit taking? Dan ini juga berkaitan dengan rencana merger yang akan dilakukan oleh pemerintah. Iya, kalau misalnya untuk kondisi seperti sekarang ya menurut saya sangat rawan lah. Ini bukan satu level untuk kita bisa ikut ke dalam lagi ketika harganya lagi naik-naiknya seperti ini. Mungkin ketika terjadi koreksi itu di situ kita bisa buy on weakness. Mungkin target supportnya kita untuk kita manfaatin untuk bisa masuk di level 80-an. Ya di level 80 itu mungkin bisa jadi level support yang kita perhatikan untuk bisa entry di saham Gia. Baik, masih ada ruang penguatan tidak, Pak, untuk Gia? Peluang di atas 100 mungkin? Kalau misalnya ngelihat aksi akumulasinya masih ada seperti beberapa hari ke belakang, menurut saya ini masih terbuka ruangnya untuk Gia bisa naik lebih tinggi. Cuman untuk ngikutin, untuk ikut masuk di level seperti sekarang, menurut saya resikonya cukup tinggi. Baik. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari Ibu Liana, Surabaya, menanyakan saham Maha. Maha. Ya. Oke. Untuk saham Maha ini baru IPO ya kelihatannya. Betul, Pak. Oke, untuk saham Maha ini saya belum bisa. Oke, ini untuk saham Maha aksi akumulasinya juga masih terbatas untuk saham ini. Kalau misalnya udah punya posisi sih di hold aja dulu. Ini kalau misalnya ikut dari book building dan segala macam, ini kita bisa hold aja dulu untuk saham Maha, karena ya sampai sekarang masih floating profit lah. Baik. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Samsul ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan BBYB. Nyangkutnya di 470. Pak Yosep, ke depan seperti apa? BBYB di 470. Ya. Oke, ini ini kalau misalnya kita ikut masuk, ini mungkin kayak kita nangkap pisau jatuh. Ini aksi jualnya masih terus tinggi. Jadi menurut saya nggak merekomendasikan kalau misalnya kita mau average down atau mau ikut masuk. Menurut saya ya tunggu aja dulu sampai sideways. Kalau misalnya
harga sahamnya udah bergerak sideways, mungkin level ya di level 300 itu mungkin satu level yang perlu kita amati ketika harga sahamnya udah mulai bergerak sideways, udah mulai ada aksi akumulasi lagi, yaitu mungkin kesempatan kita untuk bisa cicil masuk. Kalau untuk sekarang menurut saya kayak nangkep pisau jatuh lah. Oke, cukup di bahaya. hold saja dan bersabar dulu saja begitu Pak Yosep? Iya, seperti itu. Baik, pertanyaan dari Bapak Samsul, ini BBYP nyangkut di 470, sudah cukup jauh, nyangkut di atas, penutupan hari ini di 352, melemah di 3,30% dalam 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, lebih cenderung tertekan untuk BBYP. Pak Yosep, waktu kita terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.